Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang tewas akibat kebakaran di sebuah rumah di kawasan Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musiwaras. Berkas kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap remaja putri 13 tahun di Kota Palembang telah lengkap. Para pelaku segera disidangkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merekrut sedikitnya 7.000 lebih petugas KPPS. Banyaknya laporan terkait ketidaknetralan aparatur sipil negara jelang Pilkada serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ilir akan meminta klarifikasi dari setiap laporan yang masuk terhadap pihak-pihak yang dilaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir mengingatkan kepada para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk bersikap netral pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Selama gelaran Pilkada besok, ASN dilarang berpihak pada pasangan calon, tidak boleh berkampanye dan tidak terlibat dalam politik praktis. Peringatan ini disampaikan karena banyaknya laporan terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mereka yang dilaporkan nantinya akan dimintai klarifikasi. Berharap seluruh lapisan masyarakat termasuk media massa untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejauh ini ada beberapa laporan yang sudah kita terima ya, termasuk kemarin, tapi lebih ke netralitas ASN dan semua part ini baik itu ormas, LSM, media untuk bersama-sama menjadi pengawas partisipatif dalam Pemilu Kada 2024. Jika ditemukan ASN yang terbukti tidak netral dalam Pilkada 2024 mendatang, sanksi hukuman berupa kurungan 1 tahun penjara dan denda paling besar 12 juta rupiah. Sebab netralitas aparatur sipil negara atau ASN adalah bentuk upaya menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merekrut sedikitnya 7.000 lebih petugas KPPS yang akan ditugaskan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Salah satu syarat menjadi petugas adalah dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Ogan Komering Ulu Timur akan merekrut petugas KPPS untuk ditugaskan di tempat pemungutan suara atau TPS. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ada 1.012 TPS yang rencananya akan didirikan. Nantinya di setiap TPS akan ditempatkan 7 orang petugas KPPS. Ini berarti lebih dari 7.000 orang petugas KPPS dibutuhkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Proses rekrutmen anggota KPPS sudah dimulai dengan pendaftaran, yaitu pada tanggal 17 sampai 21 September 2024. Adapun syarat untuk menjadi anggota KPPS yaitu memiliki ijazah minimal SMA, sehat jasmani, dan rohani serta berusia 17 hingga 55 tahun. Selain itu, setiap calon peserta juga harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Minimal bisa komputer untuk mendata entry karena kita ada program yang namanya Sirekap. Anggota KPPS yang terpilih akan dilantik pada tanggal 7 November 2024 mendatang. Bagi peserta yang terlibat dengan partai politik tertentu, dipastikan tidak bisa mengikuti proses rekrutmen KPPS yang digelar oleh KPU Oku Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Kepengurusan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Oku Timur resmi dikukuhkan. Elfandri Jeffriyadi terpilih sebagai ketua untuk masa periode 2024 hingga 2028. IJTI Korda Oku Timur ini merupakan perwakilan kedua di Sumatera Selatan yang dikukuhkan. Pengukuhan kepengurusan masa periode 2024-2028 ini dilakukan oleh Sekretaris IJTI Sumatera Selatan Adi Asmara. Dalam pemilihan terpilih sebagai Ketua IJTI Korda Oku Timur Elfandri Jeffriyadi, Sekretaris Jatmiko dan Bendahara Fatra. IJTI Korda Oku Timur ini merupakan perwakilan kedua di Sumatera Selatan yang terbentuk dan dikukuhkan. Dengan kehadiran IJTI Korda Oku Timur ini dapat bersinergi dengan pemerintah setempat sehingga memberikan berita yang valid dan objektif. Hal ini sangat penting mengingat Oku Timur akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Setelah terbentuknya Oku Timur ini, mudah-mudahan IJTI bisa lebih maksimal dalam langkah untuk mengembangkan kegiatan jurnalis televisi Indonesia yang ada di wilayah Oku Timur. Dan untuk di pilkada ini, kami sebagai jurnalis akan tetap memegang teguh netralitas kami sebagai media dan bersama-sama akan menjaga pilkada yang aman, damai untuk Oku Timur. Dengan dikukuhkannya pengurus IJTI Korda Oku Timur ini, maka bertambah organisasi wartawan di wilayah setempat. Kehadiran organisasi televisi terbesar di tanah air itu diharapkan dapat membentengi masyarakat dari maraknya berita hoaks. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Jika pempek pada umumnya digoreng atau direbus, varian pempek yang satu ini mesti Anda coba. Namanya pempek lenggang. Varian pempek terbaru ini terbuat dari adonan pempek dengan telur kocok yang kemudian dipanggang dengan wadah daun pisang. Penasaran? Mari kita coba pempek lenggang di kawasan 26 Ilir. Pempek Palembang beragam macamnya. Salah satu yang wajib dicoba yaitu pempek lenggang bakar. Karena pempek lenggang memiliki tekstur gurih dan empuk saat digigit. Saya coba telusuri sentra pempek di kawasan 26 Ilir Palembang. Di sini banyak varian pempek yang bisa saya cicipi. Pempek lenggang terbuat dari bahan utama seperti ikan yang dihaluskan, tepung sagu, telur, dan bumbu seperti bawang putih, garam, serta merica. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi adonan yang dibentuk dalam daun pisang. Cara membuatnya pun cukup mudah. Adonan yang dicampur masuk tekor atau wadah dari daun pisang. Beri kocokan telur lalu bakar hingga matang. Setelah matang, pempek lenggang disajikan dengan ebi kering. Tidak lengkap rasanya mencoba pempek lenggang tanpa cuko atau cuka dengan cita rasa pedas manis. Pempek lenggang menarik perhatian banyak pecinta kuliner di Indonesia. Kini tidak sulit menemukan rumah makan yang menyajikan pempek lenggang. Dengan rasa yang gurih dan tekstur kenyal, pempek lenggang merupakan hidangan menggugah selera. Setelah mencicipi pempek lenggang, dan ini ternyata rasanya enak banget. Aroma khas asapnya itu terasa karena mungkin ini cara membuatnya dipanggang dengan daun pisang. Kalau ke Palembang, jangan lupa cicipi pempek lenggang di kawasan 26 Ilir. Muhammad Kadafi, Putra Kausar melaporkan dari Palembang. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.